Hai teman-temanku di Universitas Ciputra, khususnya mahasiswa kulineri bisnis ya. Pada pertemuan kali ini saya ingin menjelaskan tentang teknik tempering untuk coklat Coventure ya. Kalau yang di tutorial video itu karena saya menggunakan kompon, maka tekniknya hanya yang penting coklat itu meleleh pada titik lelehnya yaitu 45 derajat sampai 50 derajat. Akan tetapi di coklat kompon ini setelah suhu mencapai 29 ya 28, 29, 31, 32,5 atau 33 sudah bisa digunakan tanpa melalui teknik tempering yang sempurna pun tidak masalah, karena coklat kompon ini sudah tahan untuk kerusakan-kerusakan yang mungkin terjadi pada proses temperingnya atau proses pelelehan coklatnya. Namun untuk coklat Coventure ini Anda harus benar-benar menggunakan teknik tempering yang sesuai, yang benar gitu. Di kemasan coklat Coventure ini sudah ada sebenarnya, setiap merek itu relatif sedikit ada perbedaan antara temperatur temperingnya. Putih misalkan ada yang 40, ada yang 41, ada yang 42 ya, yang dark ini ada yang 45, ada yang 47 ya. Yang terpenting adalah titik melting tertingginya adalah 50 derajat, antara 45 itu yang tertingginya. Kemudian terendahnya adalah 40 sampai 45 derajat. Itu titik melelehnya coklat. Pemakaian coklat cair dengan suhu yang tepat masih di suhu 32 sampai suhu 28 derajat Celcius. Nah, untuk melelehkan coklat ini teman-teman memerlukan peralatan yang tidak seberapa banyak sebenarnya ya. Bowl ini Anda gunakan terserah bowl apa saja boleh ya, kalau bisa yang stainless seperti ini. Kemudian nanti ada kapi ya, atau Anda bisa gunakan scraper. Untuk apa? Untuk membalak-balik coklat pada teknik tabling method ya. Jadi nanti coklatnya dicairkan di meja begitu ya. Kemudian tentunya alat pengaduk bisa Anda gunakan yang rubber atau menggunakan yang wooden, silahkan. Lalu palet ya, kalau ada yang sudut supaya enak ya, yang ini palet. Nah, yang terpenting bagi pemula adalah Anda mesti menggunakan coklat temperatur ini untuk mengukur suhu ya. Harganya murah kok, ada yang 40.000 ya, ini murah harganya. Nah teman-teman, teknik tempering ini sebenarnya ada lebih dari 6 ya sebenarnya. Akan tetapi nanti akan saya kenalkan satu yang seeding with chocolate. Jadi setelah coklat leleh itu dikendalkan, ini nanti akan kita peragakan. Kemudian yang tabling method ya. Coventure mesti ditemper secara benar supaya apa? Supaya coklatnya kokoh, supaya shiny, supaya kuat. Kalau kompon kemarin saya tempering seperti yang di tutorial sebelumnya itu cukup sederhana. Hasilnya saya taruh di suhu ruang dengan temperatur yang tanpa AC pun masih kokoh sampai saat ini sudah 3 hari ya. Jadi tidak masalah. Tapi kalau Coventure karena mudah meleleh di suhu hangat. Padahal temperatur untuk suhu ruangan kita sekarang hampir 30 derajat. Ini memungkinkan terjadi lembek, soft, sehingga coklat ini menjadi roboh. Harus disimpan di suhu ruang yang antara 15 sampai 20 derajat. Itu. Oke, teman-teman, sekarang saya akan terangkan dulu yang teknik tempering dengan metode seeding ya, yaitu ini ada 150 gram coklat yang sudah saya potong-potong. Ini 150 gram coklat yang sudah saya potong-potong. Kemudian untuk pengentalannya adalah sepertiganya, 75 gram atau kira-kira antara itu. Nah, ini teman-teman, ini akan kita letakkan karena airnya sedikit mendidih ya, pakai simmer aja kecil. Saya taruh aja di sini ya, dengan api kecil sampai
coklat ini benar-benar meleleh antara 45 derajat sampai 50 derajat. Selanjutnya nanti kalau sudah ini saya angkat, saya tuang ini ke dalamnya, saya biarkan tercampur sampai mencapai suhu 28 derajat. Oke, teman-teman, kita tunggu titik meltingnya ini dulu ya. Oke, kita tunggu dulu sebentar. Oke ya, ini sudah 46 derajat teman-teman ya. Ini sudah 46 derajat. Ini sudah melted semuanya ya. Ini sudah melted semuanya. Sekarang yang akan kita lakukan adalah menuang ini teman-teman ya. Tuang aja ini ke sini ya. Kemudian Anda pindahkan ini begini ya. Lalu aduk ya, sekali-kali diaduk sampai ini tercampur rata dan mencapai suhu 28 derajat Celcius. Ini Coventur masalahnya teman-teman, karena ada nanti blownya yang mungkin rusak ya. Itu diperbaiki kembali ya, supaya menghasilkan warna yang mengkilat gitu ya, dinormalkan kembali sehingga warnanya lebih mengkilat nanti. Nah ini ya, ditunggu sampai mencapai 28 derajat. Ini masih ada, tunggu dulu sebentar ya. Ini ya teman-teman ya, ini setelah sudah mencapai beku seperti ini sekitar 28 derajat ya. Lah ini teman-teman ya. Oke ya, ini enak ini untuk di pipe ya, untuk dibuat nulis, dibuat pipe ini enak. Oke, nah ini sudah kental seperti ini teman-teman ya. Ya 28 derajat. Nah sekarang ini kita naikkan kembali suhunya menjadi 32 derajat lah ya, 32 derajatan. Oke. Nah, ini masalahnya apa? Coventur ya. Oke, di mana sekarang? Taruh aja di sini biar agak melted lagi. Oke. Ya, tunggu aja dulu sampai ini mencapai suhu 30. Terserah teman-teman mau pakai 32,5 boleh. Saya antara 31 32 ya. Oke, seperti ini. Tunggu dulu ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman ya. Nah mengalir lambat. Oke, mengalir lambat. Nah cirinya ini 32 ya. Cirinya coba kita tempel ini punggung tangan ini. Nah ini nempel ya, nggak jatuh ya. Oke. Atau scraper nih ya, tempelkan siji. Nah ya, tempelkan saja begini. Oke, kayak gini ya teman-teman ya. Sehingga ini kalau misalkan ini pisau ya, kalau ini misalkan pisau begini, set ya. Nah, sehingga nanti pada saat ditempel di sini di plastik begini ya. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Diangkat begini nanti enak bentuknya. Oh sorry, ini agak dingin meja saya. Nah, ini sehingga nanti ini membentuk gitu ya. Oke. Nah, gitu teman-teman ya. Ini jadi enak, pemakaiannya enak. Nah, ini yang dinamakan dengan seeding with chocolate, seeding method ya, tempering dengan metode seeding. Nah, bagaimana sekarang yang menggunakan tabling, menggunakan media meja ya, menggunakan media meja. Sama teman-teman, coklatnya pertama harus mencapai suhu 45 derajat sampai 50 derajat gitu ya. Ya, ini saya panaskan dulu biar mencapai 45 derajat dulu ya, sebentar ya. Nah, coklat ini 100% dicairkan aja sampai 45 derajat gitu ya, anggap 45 derajat. Kemudian ini tuang ke sini teman-teman ya, ke meja sini ya. Semuanya dituang saja ya. Oke. Kemudian ini dibolak-balik supaya suhunya rata. Nah, seperti ini supaya suhunya rata sampai mencapai 28 derajat Celcius, teman-teman. Seperti apa 28 derajat Celcius tadi kan sudah tahu ya, kental tadi ya. Kalau bisa, nah angka 8 begini ya kalau bisa ya. Ini menyamakan suhu. Nah, ya kita tunggu dulu sampai ini menjadi agak mengental ya. Nah ini sudah mulai mengental teman-teman ya. Nah ini sudah mulai mengental. Maka apa yang akan kita lakukan? Sekarang kita akan memasukkan kembali semua coklatnya ini ke dalam stainless bowl
Ini mestinya pakai meja marmer teman-teman ya, karena kalau stainless ini mudah dingin, nggak stabil pendinginannya ya. Kalau dingin ya dingin, kalau panas ya panas. Nah itu ya. Nah sekarang ini sudah seperti ini 28 derajat ya. Ya ini masih 29 ya. Kita balik-balik, kita samakan suhunya. Oke, ini sekarang sudah kita masukkan ke bowl lagi ke sini ya. Ya. Seperti ini, lalu diapakan ini? Ditim kembali gitu ya. Ditim kembali sampai berapa? Sampai 31, kalau putih 29 cukup. Sampai 31, 32 atau 33 teman-teman ya. Oke, ini akan saya tim dulu ya. Nah, ini sudah kembali pada suhu 32 derajat Celcius teman-teman ya. Oke, beginilah yang namanya teknik tabblering method ya, menggunakan media meja. Nah, ini sudah bisa digunakan teman-teman ini ya. Nah, seperti ini ya. Oke, enggak jatuh ya. Oke ya. Sekarang kita coba menjelaskan yang menggunakan media air es ya. Jadi sama teman-teman ya, yang menggunakan media air es. Nanti teman-teman kalau saran saya menggunakan yang metode seeding saja, lebih simpel ya. Ini kalau yang menggunakan metode es ini sama tadi 47 derajat, 45 sampai 50 maksud saya. Kemudian tapi kalau yang putih 41, 42 saja ya teman-teman ya. Oke. Ini anggap saja air es. Ya, kemudian ini taruh di sini teman-teman, ya di air es ini. Kemudian ini hati-hati, ya selalu di pinggirannya ini selalu diginikan sampai mencapai suhu 28 derajat Celcius atau 27 lah, ya. Oke, setelah menggumpal semua, naikkan lagi suhunya di atas air yang panas sampai mencapai titik 32 ya, 31, 32 setengah gitu. Oke, teman-teman. Sekarang Anda sudah mengenal teknik seeding, teknik tabblering, kemudian menggunakan ice untuk mencairkan coventure, teknik tempering untuk coklat coventure. Nah, setelah itu baru Anda gunakan, terserah mau dibuat ornamen apa saja, dibuat komponen-komponen apa saja, sehingga nanti ketika disusun menjadi satu kesatuan sesuai dengan konsep kalian. Ya, peralatannya juga sederhana. Baik teman-teman, kuasai dulu teknik tempering ini ya. Anda bisa melakukannya ini pada coklat kompon tidak masalah sambil belajar, sehingga nanti hasil ornamen Anda menjadi kokoh, menjadi mengkilat. Begitu teman-teman ya, pelajari ini sampai paham. Kalau nggak paham silakan tanyakan. Sampai bertemu di praktikum untuk minggu-minggu ke depan. Sampai jumpa UCCB.